Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Selain itu, kita pun sering mendengar bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Namun yang menjadi pertanyaannya ialah, kenapa masih saja ada yang bermaksiat? Apakah benar setan dibelenggu pada bulan Ramadan? Apakah makna setan dibelenggu? Dapatkan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Kabar tentang setan dibelenggu pada bulan Ramadan yaitu berasal dari sebuah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hajar. Mereka meriwayatkannya dari Ismail bin Ja'far, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi SAW. Mengenai kesahihannya, tak perlu diragukan lagi, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang termasuk salah satu dari dua kitab hadis paling otoritatif di tengah kaum muslimin. Dalam riwayat lain pun, Rasulullah SAW pernah bersabda pula, jika masuk malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Kemudian sebuah suara menyeru, wahai pencari kebaikan, menghadaplah. Wahai pencari keburukan, batasilah. Sungguh, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Seruan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Masih banyak lagi perawi dan penulis kitab yang meriwayatkan hadis semacam ini. Dari hadis ini, maka muncullah sebuah pertanyaan ringan dan unik, namun penting untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaannya ialah, mengapa di bulan Ramadan masih banyak saja manusia yang maksiat dan mengumbar syahwat? Bukankah setan dan jin-jin yang jahat sudah dibelenggu? Jika kita melihat hadis tersebut secara bahasa, mestinya jika tidak ada yang menggoda, maka semua manusia seharusnya berbuat taat dan tidak ada yang bermaksiat pada bulan Ramadan. Sebab secara harfiah, kata membelenggu itu sama saja dengan mengikat, termasuk membelenggu dengan belenggu besi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Namun dalam memahami hadis seperti ini, kita harus mengetahui makna sebenarnya. Para ulama hadis sendiri pun memiliki pendapat yang beragam. Al-Halimi yang dikutip oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori mengatakan, mungkin saja hadis ini bermakna bahwa setan senantiasa mencuri-curi kabar informasi langit. Namun pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu, termasuk menggoda manusia. Sebagaimana diketahui, pada zaman Al-Quran diturunkan, mereka senantiasa dihalang-halangi mencuri kabar wahyu yang turun. Itu terjadi antara lain demi menjaga keautentikan wahyu. Mungkin pula hadis ini bermakna, pada bulan Ramadan, setan tidak terlalu leluasa menggoda manusia layaknya pada bulan-bulan lain, karena kesibukan manusia berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, tarawih, sahur, dan seterusnya. Dengan demikian, istilah dibelenggu menjadi ungkapan atas kelemahan setan menyelewengkan, menggoda manusia dan memperindah keinginan syahwat manusia. Jadi menurut Abu Muhammad yang merupakan penulis kitab Umdatul Qori ini, mengenai pertanyaan tentang mengapa kemaksiatan masih merebak pada bulan Ramadan walau setan sudah dibelenggu, maka jawabannya ialah setan terbelenggu pada bulan itu bagi orang-orang berpuasa yang menjaga syarat, rukun, dan adabnya. Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Jadi, maksud hadis ini hanya membatasi ruang gerak setan dan jin-jin jahat saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa.
Kemudian, pembelengguan setan tidak berhubungan langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Sebab, dalam diri manusia masih terdapat pemicu atau mendorong keburukan lain, yakni nafsu, kebiasaan buruk, dan setan manusia. Ada kalanya tanpa setan, kebiasaan buruk akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Saat tidak dibelenggu pun, setan hanya mendorong dan memperindah keburukan. Dikatakan bahwa Raja Setan berteriak sangat keras ketika hendak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sampai-sampai teriakannya itu membuat anak buahnya berdatangan dan bertanya, "Apa yang membuatmu berteriak?" Maka Raja Setan itu menjawab, "Pekerjaan kita sia-sia. Sebab telah 11 bulan kita menyesatkan umat Nabi Muhammad, namun kini mereka semua telah diampuni." Namun dalam satu riwayat dikatakan pula bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka setan dibelenggu dan ditenggelamkan ke dasar laut yang paling dalam. Lalu mengenai perihal kenapa di antara manusia masih saja ada yang bermaksud ketika Ramadan, maka jawabannya ialah sebab setan telah mendidik mereka dengan perihal kemaksiatan dan keburukan sewaktu di luar bulan Ramadan. Maka sehingga tiba bulan Ramadan, mereka masih saja melakukan maksiat dengan sendirinya. Abu Umar Yusuf Al-Qurtubi mengatakan tentang perihal setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Ia mengatakan, menurut pemahamanku, maksud dibelenggu di sana adalah majaz atau kiasan. Sedangkan maknanya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Allah senantiasa menjaga kaum muslimin yang taat di bulan Ramadan dari godaan setan, sehingga mereka mampu menghindari kemaksiatan. Dengan begitu, setan tidak leluasa menggoda mereka, yang berlainan halnya dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Sahabat beriman, dengan demikian, pengertian setan dibelenggu pada bulan Ramadan tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadis bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan itu terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa, yang memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Dan pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan yang tercela. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menyelamatkan dan menghindarkan kita dari gangguan setan yang terkutuk dan juga dari segala keburukan lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.